Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Adli. Waalaikumsalam. Suara saya jelas, Mbak Zi? Jelas sekali, Ustadz. Tak panggil Ustadz ya sore ini Ah, ya. ya, alhamdulillah. Iya, iya. Ini masih di sekolah? Masih di sekolahan? Iya, masih di sekolah. Ini sekalian nanti pulang habis maghrib deh sekalian. Demi konten ini. Suara saya jelas ya? Suara saya jelas? Jelas? Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum dimulai saya memperkenalkan narasumber kece kita sore kali ini ada Ustadz Adli. Beliaunya lulusan jurusan syariah ya di Yaman. Terus beliau pernah menjadi kaderisasi FLP Yaman, lanjut ketua FLP Yaman tahun 2014 sampai 2016, yang sekarang Iya. jadi humasnya FLP Jawa Timur. Nah, selain kalau FLP kan identik nulis ya, selain nulis juga pendongeng dan pendidik ya, Ustadz Adli ya. Iya. Aku rada Ah, kaku, ah, ah. aku agak kaku bilang-bilang Ustadz harus dibiasakan diri Padahal, Ustadz. padahal biasanya kita ngomongnya santai, Mbak Zi nih. Ya, beda lah. Oke, oke. Terus beliaunya punya buku judulnya Langit Cinta di Negeri Balkis jilid 1 dan 2. Wah, keren nih. Udah pernah kuliah ke luar negeri, penulis, punya buku. Luar biasa, Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah. Oke. Ya, ya, ya. Oke ya, kita sapa. Kayaknya udah mulai ada yang ketanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya Ustadz Adli bersedia untuk sharing bagaimana proses beasiswa ke Yaman ya, di Yaman. Terima kasih telah Ya. meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Ustadz Adli. Oke, Ustadz Adli, kenapa sih kok milih Yaman? Kenapa Bagaimana, Mbak Zi? kenapa kok milih Yaman? Kan istilahnya Hmm, jauh ya. Heeh. iya. Terus pisah sama orang tua, macam-macam lah. Kenapa Mm-mm. kok milih Yaman? Kenapa kok milih Yaman? Kalau ditanya, saya ini tipikal orang yang planner ya Mbak Zi. Maksudnya setiap sesuatu itu saya seperti itu yang saya sadarin. Jadi dulu ketika saya masih SD, itu saya selalu punya impinan saya harus sekolah di luar negeri. Tapi tidak menentukan negeri mana. Yang penting saya ingin sekolah di luar Indonesia, seperti itu. Kemudian ketika saya mulai masuk ke pesantren, karena saya setelah lulus SD itu masuk pesantren, nah di sana itu ternyata ketika saya bertemu dengan pengasuh pesantren saya, itu tiba-tiba pengasuh pesantren itu bilang seperti ini kepada saya, wes, arek iki meni dibuak wae nang Yaman. Jadi kalau bahasa Indonesia itu, wes anak ini besok dibuang saja ke Yaman gitu. Nah sejak saat itu hari pertama di pondok itu sudah terpatri di dalam pikiran saya, besok saya harus ke Yaman. Jadi Masya itu Allah. kalau kenapa sih saya harus milih Yaman, mungkin karena awal mondok itu saya sudah bisa dibilang didoktrin ya. Ya bukan didoktrin sih, tapi sudah ada bayangan nama Yaman di kepala saya. Itu mungkin awalnya seperti itu. Mondok di mana dulu, Ustaz? Saya mondok di Pondok Pesantren Mambaus Solihin di Gresik, masih Gresik juga. Iya, iya. Oh iya, Ustaz Adwina asli Gresik ya. Saya asli Gresik, mondoknya juga di Gresik, cuma kuliahnya di luar negeri. Luar negeri, alhamdulillah. Oke, itu tadi ya karena doktrin. Bisa jadi itu doa juga ya. Setia, bisa jadi itu doa dari Benar, itu guru. mungkin doa juga. Prosesnya itu gimana? Proses sampai bisa dapat mulai awal cari infonya, sampai bisa diterima itu gimana, Ustaz? eh karena di pondok pesantren saya, Mambaus Solihin maksud saya, itu memang dari dulu setiap ada lulusan SMA, tapi di sana madrasah aliyah ya, setiap lulusan madrasah aliyah itu selalu mengirimkan santri-santrinya untuk kuliah di Yaman. Jadi sebenarnya dari pondok sendiri itu sudah ada link ke sana.
sudah ada link bagaimana untuk meraih beasiswanya, kemudian ada pembinaannya juga, bagaimana kita nanti bisa melalui tes-tesnya dan lain sebagainya. Bahkan pondok juga ikut memfasilitasi bagaimana nanti berangkat tesnya, kemudian berangkat ke Yamannya, itu juga semuanya diatur, suratnya itu diatur sama pondok semuanya. Jadi alhamdulillah dimuluskan sih, dengan saya mondok itu jalan untuk keluar negeri itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi nggak asal pilih pondokan ya waktu itu. Gimana pondok itu bisa Mm-mm. menjembatani Ustadz Adri Ya. sampai bisa ke Yaman gitu ya. Mm-mm. Oh, oke Mm-mm. oke oke. Keren. Bisa diulangi lagi ada pertanyaan tadi nama pondoknya apa? Bisa mungkin nanti kalau Oke, saya mondok di Pondok Pesantren Mambaus Solihin, alamannya di Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Itu nama pondok saya. oh, ya ya oke. Sebenarnya kalau pondok Mambaus Solihin itu memang pondok bahasa, Mbak Zi. Jadi memang sehari-hari kita diajarkan untuk belajar, untuk ngobrol bahasa Arab sama bahasa Inggris sama teman-teman. Jadi berbekal situ juga yang membuat saya memilih Yaman itu semakin apa ya, semakin mantap. Karena secara bahasa sedikit banyak saya sudah belajar bahasa Arab di pondok selama 6 tahun. Jadi di sana tidak begitu kesulitan, alhamdulillah. Terus ini tesnya itu gimana? Tes waktu beasiswanya itu seputar apa aja Ustadz? Iya, kalau tes tentang Universitas Al-Lahgov, kebetulan itu beasiswa yang memang diberikan oleh universitas sana sendiri. Dan itu tesnya berupa baca kitab kuning, itu pasti. Baca kitab kuning yang kita baca waktu itu Fathul Mu'in kalau tidak salah, kitab Fathul Mu'in dalam fikih. Kemudian ada menjawab soal ujian seputar nahwu, kemudian seputar sorof, dan juga seputar bahasa Arab itu pasti. Jadi yang tentunya bahasa Arab ya, karena kuliah kita juga nantinya akan kuliah berbahasa Arab, itu pasti. Kalau saya dengar di Yaman itu beasiswa ya, di beasiswanya itu Iya, nggak full ya, atau bagaimana? Kalau yang jenengan terima bagaimana? oke. Kalau dari Universitas Al-Lahgov sendiri, karena ini beasiswa yang saya dapatkan itu bukan beasiswa dari pemerintah atau beasiswa dari kementerian dan sejenisnya, beasiswa saya murni didapatkan dari universitas sendiri. Dan itu yang saya dapatkan, saya selama 5 tahun kuliah di sana. Jadi perlu diketahui Mbak Zi, kuliah di Universitas Al-Lahgov untuk jurusan, untuk fakultas syariah, itu ditempuh selama 5 tahun. Jadi ditempuh selama 10 semester. Tidak seperti kuliah-kuliah Lama di ya? Indonesia itu kan 8 semester ya. Iya, Mm-mm. jadi selama 10 semester. Nah, selama 5 tahun saya di sana, itu saya mendapatkan makan itu sudah ditanggung, makan sehari-hari ditanggung, kemudian asrama juga ditanggung, kemudian biaya pendidikan juga ditanggung. Jadi saya mungkin cuma mendapatkan kiriman untuk jajan mungkin kalau semisal kepengen jajan di luar itu baru uang sendiri. Tapi sehari-hari sudah disediakan makanan di dapur sebenarnya. Oh iya, sebentar ada Mbak Zi suaranya kurang keras. Ustadz Adri suara saya kurang sekarang terdengar lebih keras atau kecil? Atau Ya, teman-teman suara saya udah keras lebih belum? keras. Lebih keras ya dari tadi ya. Makasih ya Mbak Retno. Oke. Teman-teman, oke, terima kasih sudah memberi Masih informasi saya nggak terus. putus-putus ya? Saya nggak Agak putus-putus sedikit kan? buffering sih, agak sedikit buffering tapi bisa diterima lah, masih Hmm, nyambung kalimatnya masih nyambung nggak apa-apa, oke. masih bisa diterima. Ya, itu tadi berarti beasiswanya itu dari kampus ya. Nah, Iya, dari untuk kampus sendiri. selama tes, adakah tes yang apa tidak terduga yang bikin dredeg yang memang persiapannya itu sangat gitu? Itu yang tes apa? Oke. Sebenarnya yang dari rangkaian tes itu pasti semuanya mendebarkan ya Mbak Asi. Namanya orang cari beasiswa itu kan biasanya tesnya tuh ya membuat kita takut lah itu pasti. Cuma yang paling saya takutkan waktu itu adalah tes baca kitab. Kenapa? Karena tes baca kitab itu kita langsung baca kitab di depan pengujinya. Dan itu kalau kita mentalnya tidak kuat, ya pasti kita akan grogi duluan. Sehingga sepintar apapun kalau kita grogi, saya kira pasti ada terpelesetnya. Jadi sebenarnya yang perlu kita siapkan itu tidak hanya ilmu saja, tapi mental itu yang harus kita siapkan juga.
Kalau ujian tulis, insya Allah mudah lah, tidak hanya bagi saya, tapi insya Allah bagi teman-teman yang sudah punya bekalnya, saya kira mudah. Tapi yang itu tadi, yang perlu kita siapkan adalah mental ketika kita mungkin nanti tes wawancara, dan juga tes baca kitab, otomatis kita akan menghadap ke pengujinya langsung face to face seperti ini. Itu yang bikin deredek seperti itu. Tapi alhamdulillah semuanya dimudahkan oleh Allah. Alhamdulillah. Oh ya, buat teman-teman kalau ada pertanyaan boleh via komentar ya, nanti akan dijawab sama Ustadz Adli. Selama 5 tahun di sana, ada part time biasanya ya kalau kita kan beasiswa di luar negeri itu ada kadang kita bagi waktu sama cari pekerjaan gitu kan ya. Ada part time gitu. Kalau Ustadz Adli gimana? Fokus belajar ataukah masih perlu untuk part time gitu-gitu? Kalau saya dan sebenarnya tergantung masing-masing personal ya Mbak Zi. Memang beberapa teman saya ada juga yang sambil nyambi kerja. Cuma kebanyakan itu semuanya saya kira kebanyakan lebih fokus ke kuliah sih. Karena memang diakui atau tidak Universitas Al-Aghof itu kalau secara secara materi itu hampir sama dengan Universitas Al-Azhar yang ada di Mesir. Jadi materinya itu sama, otomatis di sana tingkat kesulitan itu pasti ya kalau kita namanya orang perantau gitu ya, kalau kita suka membagi waktu dengan hal yang ketika kita tidak fokus dan membagi beberapa hal, itu saya kira akan membuat fokus kita juga akan hancur. Otomatis ketika saya memutuskan semisal saya memutuskan untuk part time kerja itu saya kira akan mengganggu jam kuliah saya itu pasti. Karena di sana ketika kita tidak fokus sedikit saja banyak juga sih teman-teman yang terpeleset ketika ujian. Yaitu tadi karena kurang bisa membagi waktu. Berarti jenengan fokus di kuliah ya, enggak kayak part time Ya, saya fokus di kuliah. Di film AAC itu kan sambil kadang ada jualan bakso, ada apa gitu kan. Tak pikir ya. Tapi ada juga Mbak Zi, ada juga teman-teman yang gitu, jualan masakan-masakan khas Indonesia. Dan itu saya juga bersyukur banget dengan adanya teman-teman yang mau berjualan seperti itu. Di samping karena mereka juga butuh biaya itu pasti. Dan juga yang paling penting adalah mereka bisa mengobati kerinduan kita terhadap makanan-makanan Indonesia. Jadi mereka bikin bakwan, mereka bikin bakso, mereka bikin soto, dan lain sebagainya. Ya benar-benar, itu berjasa sekali. Oh ya, masih di tes ya, tes tadi kan ada tes tulis, tes bacaan, ada nggak sih semacam tes mental gitu? Kadang kalau kita ada beasiswa di luar, di beberapa negara ya, itu kan ada tes yang beliaunya itu nggak lihat jawaban kita, tapi lihat bagaimana kita menjawab atau bagaimana reaksi kita saat menjawab. Kalau di Yaman ada nggak sih macam-macam tes-tes mental kayak gitu? Kalau saya pribadi belum tidak mengetahui apakah benar ada yang seperti itu, tapi bisa jadi juga ada sih Mbak Zi. Dari dari tes yang mungkin saya lakukan dulu, itu bisa jadi mereka menerima saya mungkin juga dari segi mental. Siapa tahu, who knows gitu ya. Kita nggak tahu. Cuma apa yang saya lakukan kemarin dulu itu tes wawancara bahasa Arapan, kemudian tes baca kitab. Itu ya saya berusaha untuk memberikan semaksimal yang saya bisa. Terkait apakah penilaian saya diterima itu dari segi dari segi tes saya atau dari segi mental saya kurang tahu. Mbak Zi, ini ada ketua PPI Yaman yang ikut nonton loh. Yang mana? Ya ini ada banyak yang namanya Al-Muhdar Syauqi. Oh, Masya Allah, terima kasih telah bergabung. Itu ya, unyu-unyu, kangen. Iya, itu ketua PPI Yaman. Dulu sih, sekarang sudah jadi Dewan Pertimbangan PPI Timur Tengah kalau tidak salah. Keren beliau. Berarti stay di sana. Stay di sana berarti. Iya, masih stay di sana. Geng, ya salam hormat. Saya temennya Ustadz Adli. Ini biar kelihatan keren, makanya saya ngikut gitu kan. Oke, selama belajar di Yaman, ada nggak sih perbedaan pola pendidikan antara Indonesia dengan Yaman? Itu yang Ustadz rasakan itu gimana gitu tentang pola pendidikan negara ini?
Kalau di Yaman, saya tidak bukan bermaksud untuk melebih-lebihkan Yaman, kemudian mengatakan Indonesia kurang baik atau tidak, bukan seperti itu niat saya. Tapi saya ingin apa jawaban yang akan saya jawab ini bisa memberikan pandangan buat para pendidik-pendidik di Indonesia, berikan pengajaran kepada siswanya. Kalau di sana Mbak Zi, yang saya rasakan, Masya Allah, guru-guru saya di sana, dosen-dosen saya di sana itu semuanya benar-benar amanah. Dalam artian mereka itu selalu memberikan, tidak hanya memberikan materi kuliah saja, tapi mereka juga mendidik akhlak kita, mendidik batin kita melalui ucapan mereka, melalui tingkah laku mereka, tindakan dan lain sebagainya. Salah satu contohnya Mbak Zi, ini mungkin terdengar seram gitu, tapi sebenarnya bukan seram, tapi ini adalah bentuk ketegasan dan bagaimana cara mereka, beliau-beliau ini mendidik kita. Itu pernah ada salah satu dosen saya, itu apa namanya, salah satu dosen saya memang terkenal dosennya ini killer ya. Beliau ini terkenal dosen killer sekali. Tapi killernya itu killer yang amanah gitu loh. Jadi ketika mata kuliah beliau, ternyata teman-teman itu banyak yang terkena remedi. Kemudian teman-teman saya itu sowan atau silaturahim ke rumahnya beliau. Kemudian beliau membukakan pintu. Ketika pintunya dibuka, beliau bilang seperti ini, kalau tujuan kamu silaturahim ke rumah saya untuk silaturahmi, silakan masuk. Tapi kalau tujuan kamu silaturahim ke rumah saya untuk membahas nilai, pergi. Jadi beliau itu Masya Allah ingin mengajarkan kepada kita, nilai yang kita dapatkan itu atas hasil usaha kita. Dan beliau tidak mau menambah nilai sedikit pun karena beliau menjawab seperti ini, saya bukan tidak mau memberikan nilai kepada kamu, tidak. Saya tetap punya rasa belas kasihan kepada kamu. Tapi kalau saya memberikan nilai kepada kamu, yang mana nilai ini bukan hak kamu, maka saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Masya Allah luar biasa, itu masih terekam di kepala saya. Bahkan saya ngomong seperti ini, saya merinding, Mbak Sih. Saking amanahnya guru-guru di sana, saking amanahnya dosen-dosen saya, Masya Allah, beliau benar-benar mendidik kita tidak hanya sekedar mata kuliah, tapi juga mendidik bagaimana kita menjadi pribadi yang tegas, menjadi pribadi yang benar-benar taat di hadapan Allah dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kali ini kayak apa ya? Live Instagram kali ini kayak kita dapat kajian gitu kan ya, dapat ilmu dan terima kasih ya, benar ya, memang amanah itu penting apalagi pendidik gitu kan. Keren. Kalau sekarang sih ada istilahnya ngaji ya, ngarang biji. Pernah dengar itu nggak sih? Itu dia. Karena Jujur saya tahu ngarang biji itu setelah saya jadi guru di Indonesia loh Mbak Zi. Saya nggak tahu maksudnya ngaji itu apa. Gitu. Ternyata ngarang biji. Ya betul. Karena apa ya? Ada rasa kasihan, ada rasa ya. Ya, semoga Tapi kita itu bisa tadi rasa kasihan kita sebenarnya bukan pada tempatnya ya. Kalau merujuk pada apa namanya yang dikatakan dosen saya bisa saja membuat kamu lulus, saya kasih kamu nilai 100, tapi saya harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang jadi titik garis besarnya buat kita itu di situ sih sebenarnya. Jelep saya tanggung jawab untuk di hadapan Allah. Cuman gini sih Ustadz ya, kalau kita dok ya pendidikan, kalau saya kan ngajar anak-anak ya, itu nggak cuma nilai aja sih, karena ada KI 1, KI 2, ada sopan santunnya, ada adabnya. Jadi benar, misalkan anaknya nilainya kurang tapi adabnya bagus, oke lah ditolong ditambah gitu kan ya. Tambah dari sisi sana gitu ya. Astagfirullah, maaf ya. Pembelaan ini. Oke. Ya di Yaman udah 5 tahun. Wah, luar biasa. Iya. Itu pulang berapa kali, Ustadz? Saya di Yaman selama 5 tahun, alhamdulillah tidak pernah pulang sama sekali, Mazi. Jadi berangkat 2011, pulang 2016. Sama sekali nggak? Oh iya ya. Sama sekali. Jadi makanya di sana itu ada istilah gini, Mbak Zi. Kalau Bang Toyib itu kan 3 tahun aja ya, 3 tahun tidak pulang-pulang, lagunya kan seperti itu ya. Kalau di Yaman itu istilahnya Mbah Toyib karena lebih di atas 3 tahun seperti itu. Ini ada pertanyaan, Ustadz sekarang ngajar di mana?
Saya sekarang ngajar di, alhamdulillah saya ngajar di apa namanya, di Institut Keislaman Abdullah Fakih di Inkafa. Kemudian saya ngajar juga di SD Islam Al Rodotul Amin di Gersik, dan juga saya ngajar kelas-kelas menulis online juga, alhamdulillah. Luar biasa, memang dari keluarga pendidik ya, dari keluarga pendakwah ya. Jadi naluri untuk mendidiknya kemana-mana. Itu ngatur waktunya gimana, Ustadz? Kalau ngatur waktunya, saya kalau ngajar di SD itu mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu pagi. Untuk Sabtu siang dan hari Minggu saya ngajar di Inkafa. Kalau untuk ngajar kelas online biasanya sih malam habis Isya gitu sih Mbak Zi. Ini ada komen yang unik ya, ngaji itu eh Ngaji yang ngaji yang bertoleransi. bertoleransi, Mbak Zi. Iya, iya betul-betul bertoleransi. Iya, iya terima kasih Mbak Vicky. Oke, oke. Selama 5 tahun di Yaman, nggak pernah pulang ya, nggak pernah pulang. Pulang-pulang lulus ya. Itu kegiatannya selain kuliah, kalau biasanya ya, kalau kita di Indonesia kan ada anak tipe yang kuliah kos, ada yang kuliah organisasi Hmm. kos, kuliah organisasi atau kuliah main gitu. Kalau Ustadz Adli ini yang gimana nih? Kegiatan di sana lima Saya tahun ngapain aja? alhamdulillah di sana, kalau saya di sana selama 5 tahun, alhamdulillah di samping saya fokus kuliah, saya juga apa namanya ikut-ikut juga di organisasi. Alhamdulillah saya juga pernah jadi pengurus di PPI, kemudian di Forum Lingkar Pena, kemudian di asosiasi mahasiswa sendiri, dan alhamdulillah eh, tidak berniat apa-apa Mbak Zi. Maksudnya ini sebagai motivasi buat teman-teman. Jadi dari aktivitas saya menulis, kemudian saya suka bagi berita dan lain sebagainya. Alhamdulillah pada tahun pertama saya di sana, saya mencoba untuk mendirikan media pers mahasiswa, dan alhamdulillah sampai sekarang masih eksis sudah 10 tahun. Namanya Al-Ahqaf apa tadi medianya tadi namanya apa Ustaz? Agov Pos, itu media pers mahasiswanya. Ya ya, yang itu apa di fanpage itu atau ada lagi? Iya, Sebentar. tambah pesat Mbak Zi, saya bersyukur banget punya apa teman-teman di sana di kelas yang luar biasa kreatif sehingga Hmm. dan lain sebagainya. Oke oke. Ini ada pertanyaan Ustadz. Dulu Ustadz sekolah dari SD sampai SMA, sekolah di pesantren apa di sekolah negeri? Saya dulu kalau TK-nya di TK Sunan Prapen, itu TK di desa saya sendiri. Kemudian saya SD-nya itu di Madrasah Ibtidaiyah, saya di MI. Kemudian setelah lulus kelas 6 saya mondok di Mambaus Solihin. Kebetulan di sana ada sekolah formal, jadi saya di Madrasah Tsanawiyah. Kemudian melanjutkan di Madrasah Aliyah di tempat yang sama. Baru kemudian saya berangkat kuliah ke luar negeri. Saya Berarti tidak, SD-nya dua namanya ya? tidak SD stay di sama rumah MI itu ya? 11 tahun. Kenapa? Kenapa, Mbak Zi? Bentar-bentar, buffering Ustadz. AA? Berarti SD-nya dua? Apa MI sama SD gitu? Tadi Enggak, salah saya dengar nggak? MI saja, saya enggak. Oh, Saya MI MI. saja, Oh enggak ya ya SD. ya. Ya. Oke oke oke. Maaf maaf maaf. Salah dengar salah dengar. Ya, jadi Ustadz Adli selain kuliah juga aktif di berbagai kegiatan kampus dan organisasi ya. Iya. Itu tadi. Ya, buat adik-adik, buat teman-teman yang kan kadang ada ya memang yang apa namanya fokus kuliah saja gitu kan, biar nilainya bagus atau gimana. Kenapa Ustadz bersedia untuk menjadi relawan? Katakanlah kita ikut komunitas itu kan relawan ya. Kita memberikan sesuatu ke komunitas itu gitu. Kenapa kok mau repot-repot gitu? Kadang kan ada orang yang berpikir kalau memang kuliah ya wis kuliah aja gitu, nggak perlu yang mikir kemana-mana, nggak biar fokus gitu. Kenapa kok bersedia itu, Ustadz?
Suaraku jelas nggak sih? Sebentar, buffering kayaknya. Iya, jadi bekalnya cukup untuk ke Yaman. Heeh, bener. Iya, kayak buffering. Heeh. Hujan, hujan di sana. Iya, di sini hujan. Di sini masih rintik-rintik. Oke, itu tadi pertanyaan saya terekam nggak atau perlu saya ulang lagi? Pertanyaan yang terakhir masih kurang jelas, Mbak Zi. Yang apa sih, fokus apa tadi? Kurang Ah, begitu gini, jelas. terkadang kan ada beberapa orang ya beberapa individu tuh kalau dia kuliah dia fokus di kuliah aja nggak usah wes pokoknya Mm-mm. fokus kuliah Mm-mm. biar nilainya bagus gitu kan. Nah, kenapa Ustadz mau jadi relawan? Katakanlah relawan kan karena komunitas itu kan Mm-mm. kita Mm-mm. memberikan sesuatu, Iya. memberikan pikiran, tenaga, waktu gitu kan dan kalau namanya relawan kan nggak ada itunya, nggak ada fee-nya kayak Mm-mm. gitu-gitu ya. Ya, Mm-mm. tapi kan dari Iya. Allah gitu kan. Nah, kenapa kok bersedia Iya. gitu? Ah, ah, ah. Sebenarnya ini kembali ke individu masing-masing ya Mbak Zia, karena setiap orang ada yang pilihannya ingin fokus aja, itu tidak salah, itu juga benar. Itu kan karena kembali ke personal. Kalau saya pribadi lebih milih fokus kuliah, tapi juga saya ingin menjajal organisasi. Kenapa demikian? Karena di dalam organisasi itu banyak mengajarkan kepada saya tentang leadership, tentang bagaimana memutuskan sebuah masalah, tentang bagaimana mengeluarkan ide, mengeluarkan kekreatifan, dan lain sebagainya. Dan terutama bagaimana kita bersosialisasi, itu yang penting. Bagaimana nanti ketika kita lulus kita bisa menjalin relasi, menjalin mitra, kemudian bisa apa namanya terbiasa untuk mengeluarkan ide-ide di dalam pikiran kita untuk dibuat sebuah kegiatan yang positif baik bagi kita maupun bagi masyarakat. Tapi Ah. orang yang planner, yang suka mentar. Jadi seperti itu dan uh, tidak berniat apa-apa. Ini saya ingin memotivasi teman-teman yang kuliah tapi kemudian ragu mau ikut organisasi apa tidak. Jangan takut organisasi itu bisa membuat nilai sampean rendah. Jangan. Karena saya bisa membuktikan hal itu. Meskipun saya kuliah dan saya nyambi organisasi ini, organisasi itu, nyatanya nilai saya lagi-lagi tentang hal itu kembali ke personal masing-masing. Jika dia bisa membagi waktunya, ya tidak masalah, tidak akan menjadi penghalang. Jadi kuncinya ada di dalam diri kita, bagaimana manajemen waktu kita, seperti itu. Iya, sepakat banget. Nilai kita nggak pernah turun. Saya punya pengalaman Ustadz. Pernah waktu itu saya coba bandingin ya, waktu saya Mm-mm. banyak kegiatan selain kampus, itu IP saya bisa sampai 3,72. Terus waktu itu coba sih ya, kalau aku fokus kuliah bisa nggak ya tambah tinggi gitu kan. Eh, Mm-mm. ternyata turun 3,5. Hah, berarti memang apa dengan kita punya banyak kegiatan, otak kita kan jalan terus ya kayaknya dan kita akan terbiasa untuk mencari solusi untuk yaitu tadi apa namanya bisa berdiskusi macam-macam lah dari kemampuan kita akan bertambah untuk itu tadi untuk sharing-sharing untuk ya emosional kita akan lebih bertambah karena kita berhubungan dengan banyak orang gitu ya. Wah, keren, keren sekali. Ini semoga memotivasi adik-adik, anak-anak. Ini ada beberapa Mm-mm. murid-murid saya juga yang insya Allah pasti akan termotivasi dari jawaban-jawaban Ustadz. Ada teman, ada murid, ada tadi dari temannya jenengan juga ya. Oke, Ustadz Adli, yang bikin kangen Yaman apa? Yang bikin kangen Yaman, aduh,
banyak sekali. Saya sudah di rumah itu, saya pulang 2016 Mbak Zia, sekarang 2021. Saya sudah 5 tahun di Indonesia, tapi rasa kangen saya sama Yaman, terutama sama kota Tarim, kota di mana saya belajar itu masih. Di sana itu karena memang negaranya Islam, bahkan Rasulullah itu kan pernah bersabda al-hikmah yamaniyah. Kalau kalian mencari hikmah, carilah di negara Yaman. Seperti itu. Itu benar-benar apa yang dilakukan sehari-hari oleh mereka itu sejalan dengan syariat Islam. Contoh kecilnya nih Mbak Zi. Setiap kali di sana ada adzan, jadi sudah masuk penjaga tokonya itu yang ngobrai kita. Jadi kalau kita lagi asyik beli nih, penjaga tokonya itu langsung nyamperin kita. Sudah waktunya tutup, waktunya sholat, nanti balik lagi setelah sholat baru boleh belanja lagi. Bayangkan ini terjadi di Indonesia Mbak Zi. Saya kira, bukan saya menjelekkan lah, ini bukan membandingkan antara negara Yaman atau negara Indonesia, tidak, sama sekali bukan tujuan seperti itu. Bayangkan kalau di Indonesia, mungkin kebanyakan orang ketika tokonya ramai, mereka akan terus melanjutkan perdagangan, tidak peduli itu waktunya sholat atau waktunya apapun itu, yang penting di Indonesia ya Mbak Zia. Tapi kalau di sana itu sama sekali tidak seperti itu. Kalau sudah waktunya sholat, Allahu Akbar, itu semua pembeli harus keluar dari toko. Bahkan yang langsung ngobrai langsung penjualnya sendiri. Kemudian di sana itu mereka benar. Itu mereka rela mengantarkan kemanapun tujuan dari penuntut ilmu ini tadi. Atau misal kita lagi ke pasar untuk belanja, itu penjual di sana itu berani memberikan harga setengahnya untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Itu saking memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan Mbak Zee ini sekedar curhat ya, sekedar curhat. Di sana orang-orangnya benar-benar sangat ramah. Ketika ketemu selalu mengucapkan salam, kemudian mereka itu benar-benar sangat baik kepada kita yang thalibul ilm itu sangat-sangat dimuliakan. Ketika saya pulang pada tahun 2016 Mbak Zi, saya turun di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian saya keluar di lobi, waktu itu saya sampai di Jakarta itu jam setengah 12 malam. Jadi sudah larut sekali sehingga tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan ke Gresik, sehingga saya harus nginep di hotel di sebelah bandara. Karena saya tidak tahu Indonesia sudah 5 tahun, jadi saya nyetop taksi, kemudian saya dibawa ke hotel. Saya tidak tahu harganya berapa kan Mbak Zia. Tiba-tiba saja sudah ditarik sejumlah sekian, kenanya sekian Pak gitu. Ya udah kita bayarkan. Sesampainya di hotel, di resepsionis itu saya ditanya sama resepsionisnya, Pak tadi dari Bandara Soekarno ke hotel sini kena berapa taksinya? Ditanya seperti itu. Saya jawab, kenanya sekian. Resepsionisnya kaget. Hah? Kok mahal banget, Pak? Itu ndak ada setengahnya loh dari harga normal gitu. Seketika itu pula Mbak Zi, saya di kamar itu nangis gitu loh. Nangis saya itu bukan karena saya ditipu, bukan. Tapi kok gini orang Indonesia gitu loh. Saya membayangkan selama 5 tahun, bahkan saya itu diantar gratis sama orang-orang Yaman karena melihat kita ini orang yang mencari ilmu. Mereka memuliakan kita, orang yang mencari ilmu. Seketika itu pula saya tidak kerasan di Indonesia. Bahkan saya sampai di rumah itu selama 1 minggu, 2 minggu itu setiap malam saya selalu nangis. Karena tidak kerasan gitu loh. Karena awal minjak Indonesia sudah mendapatkan kesan buruk seperti itu. Sehingga sampai ayah saya itu tanya kepada saya, kamu itu loh nak, tidak pernah pulang, 5 tahun di sana. Ayah itu kangen. Tapi kenapa kamu kok pengen balik lagi ke sana gitu. Sebenarnya yang membuat kita kangen sama Tarim, sama Yaman itu adalah lingkungannya. Lingkungannya benar-benar sangat Islami sekali, sangat syariat Islam di sana itu tidak hanya sekedar ucapan, tapi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang membuat kita itu benar-benar rindu sekali dengan
aktivitas di sana. Itu sih Mbak sih. Jadi saya benar, aduh, saya curhat banyak nih akhirnya. Enggak apa-apa, keren, menginspirasi sekali ya, menginspirasi sekali. Jadi siapa tahu ya setelah ini yang gabung ini tiba-tiba nanti kalau naik angkot ada pelajar 5 orang, ya udah tak bayarin semua, atau nanti di Ah, bis ada sekolah, jadi kan istilahnya memuliakan memuliakan orang yang menuntut mencari ilmu. ilmu ya, Mm-mm, benar benar mm-mm. benar. Masya Allah, keren 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 sekali ceritanya. Oke oke. Butuh adaptasi berapa lama itu di Indonesia itu setelah patah hati di Saya awal? patah hati di awal. Saya butuh waktu sampai berbulan-bulan sih Mbak Zi. Saya butuh waktu berbulan-bulan untuk benar-benar bisa kerasan. Bahkan sampai sekarang pun kalau dibilang kerasan ya, ya mau tidak mau harus kerasan ya. Karena kita juga sudah ada kerjaan di sini, kemudian sudah ada tanggung jawab di sini, dan juga ada orang tua juga di sini. Otomatis ya memang ini negara kita dan kita memang harus harus bisa hidup di sini, dan kita justru yang harus bisa memberikan perubahan kepada orang-orang di sekitar kita dari apa yang kita dapatkan dari orang-orang di sana, hal-hal positif maksudnya harus kita tularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya itu aja sih. Masya Allah, semoga bisa ke sana lagi ya. Mampir doang, jangan lama-lama. Amin, amin. Bisa saja, amin ya Allah, amin. Oke, oke, itu tadi ya perjalanannya keren, keren. Saya jadi penasaran ini sama Yaman. Itu ada waktu nggak sih buat main-main gitu? Maksudnya nggak apa ada liburnya? Ada. Kalau libur itu kegiatannya ngapain? Kegiatannya ngapain Ustaz? Oke. Kalau libur. Kalau libur, percaya nggak sih Mbak Zi? Di sana itu hiburan kita itu apa? Hiburan kita itu cuma ada dua. Hiburan kita itu kalau nggak berenang di kolam renang, Ah, ziarah ke makamnya para aulia. Itu hiburan kita. Itu kita ketika liburan kita selalu mengadakan ziarah gitu ke makamnya para wali-wali. Kemudian kita juga apa namanya, kalau kita pengen yang sedikit fun gitu ya, kita nyewa kolam renang. Di sana kan kolam renang itu bentuknya disewa Mbak Zi. Jadi ada satu kotak kolam renang dikelilingin tembok gitu. Jadi disewa untuk anak satu angkatan. Jadi untuk 80 anak masuk di situ semua. Jadi nanti pintunya dikunci, otomatis orang-orang tidak bisa masuk ke kolam itu. Itu kita sewa selama setengah hari biasanya seperti. Jadi kita bakar-bakar, kemudian berenang, game dan lain sebagainya. Itu sih. Karena di sana itu kalau kita di Yaman Mbak Zia, di Yaman kita mencari apa namanya? Mencari hal-hal yang berbau dunia. Saya kira di sana tidak ada Mbak Zi. Kita cari mall, di sana tidak ada mall. Kita cari di sana pusat perbelanjaan yang besar, tidak ada di sana. Kita nyari di sana kayak Dufan, Jatim Park dan lain sebagainya, di sana juga ada gitu loh. Tapi yang membuat di sana spesial itu adalah itu tadi lingkungannya yang membuat hati kita nyaman. Karena yang paling penting adalah bagaimana hati kita nyaman di sana, kan seperti itu. Ketika orang-orang di sana akhlaknya, adabnya, kemudian tingkah lakunya, ramahnya, itu pasti membuat kita siapapun pasti akan kerasan. Itu tadi, kalau secara akhiratnya di sana itu sangat luar biasa sekali. Tapi kalau kita nyari dunia di sana, ya saya kira nggak bakal kerasan gitu loh. Semisal kita carinya mall, carinya wisata yang gimana gitu, nggak ada sih di sana. ini ada yang mau tanya. Ya, silakan. Silakan bisa langsung chat ya buat yang tanya. Oke, itu tadi ya. Berarti memang hiburannya itu ya, kayak katakanlah Mm-mm. nonton bioskop berarti nggak ada ya di sana ya? Nggak ada. Oke, oke. Bioskop gimana? Sorry, sorry. Oke, ini ya. Apakah di sana juga ada beasiswa untuk apa ini? Untuk Quran, untuk menghafal Quran kali ya? Oke. Oke, Apakah di sana ada? ada, di sana ada. Sebenarnya kalau di Yaman, terutama di kota Tarim, itu banyak sekali instansi-instansi di sana ada. Kalau saya kan universitas, jadi saya mahasiswa di sana. Ada juga ma'had di sana kita mondok. Ada juga yang khusus untuk tahfidz Al-Quran. Kalau untuk tahfidz Al-Quran, di sana ada Al-Idrus, Madrasah Idrus. Itu di sana fokus untuk menghafalkan Al-Quran dan juga belajar tentang qiraah sab'ah. Di sana juga ada beasiswanya. Dan untuk pusat untuk pendaftaran, kalau yang ada di Indonesia itu juga ada di kota Gresik. Di
Di Kota Gresik itu juga ada apa namanya bimbingannya nanti untuk bagaimana masuk ke Madrasah Idrus, kemudian ada juga nanti tesnya juga. Kemudian nanti kemungkinan kalau kita mengajukan beasiswa di sana juga bisa ada program beasiswa, memang ada program beasiswanya. Berarti buat yang pingin ke sana kita harus sudah nyari pondok pesantren atau sekolah yang punya channel ke sana ya. Ini kan bisa membantu Iya, asimilasinya. benar sekali. Tapi bukan berarti kalau kita mondok di pondok yang tidak punya channel tidak bisa, enggak juga, bisa juga sebenarnya. Jadi kita tinggal datang nanti ketika waktu tes, kita datang ke pondok-pondok yang memang sudah ditunjuk resmi sebagai pondok yang menjadi mediator antara kita dengan Yaman. Contohnya kalau di Indonesia itu, kalau di Jawa Timur ada pondok Maba'us Sholihin, pondok saya itu, kemudian ada juga pondok Darul Lughah wa Dakwah yang ada di Raci, Bangil, Pasuruan. Kemudian kalau di Jawa Tengah itu ada Pondok Lasem. Kemudian kalau di di Jawa Barat itu ada di Cirebon, di Jakarta juga ada, bahkan di Lampung, di Banjarmasin juga banyak sih cabang-cabangnya kita untuk kantor-kantornya. Itu tadi kan kita bicara kuliah di Yaman. Ada nggak sih kalau misalkan dari SMP ya, pingin langsung ke sana gitu bisa nggak sih kira-kira? Bisa Mbak sih, cuma berarti otomatis kita tidak bisa kuliah ya, tidak bisa jadi mahasiswa karena kita juga masih belum lulus untuk SMA-nya kan. Jadi kalau kita lulus SMP mau ke sana bisa. Ada juga kok family saya, bukan family sebenarnya sih, tapi family dari sahabat saya. Family dari sahabat saya itu lulus SMP, mereka langsung berangkat ke Yaman. Beliau berangkat ke Yaman ada juga. Kebetulan di Madrasah Idrus yang saya ceritakan tadi. Dan sampai sekarang sudah 2 tahun dan alhamdulillah kerasan-kerasan saja sih. Alhamdulillah. Ada yang tanya dari Mbak Retno, biaya hidup di sana bagaimana Ustaz? Biaya hidup di sana, kalau menurut saya sih relatif murah ya di sana itu. Bahkan kalau dibanding dengan Indonesia bisa dibilang semisal kita ingin jajan gitu ya. Kita ingin beli jajan nasi atau kita ingin beli roti dan lain sebagainya, itu harganya kalau kita rupiahkan cenderung sama sih dengan harga Indonesia, bahkan mungkin lebih murah kalau untuk masa-masa sekarang ya. Karena masa-masa sekarang ini yang kita tahu Yaman itu kan sedang bergejolak ya. Jadi otomatis kurs real di sana itu menurun. Jadi jatuhnya lebih murah. Tapi bukan berarti Yaman tidak aman, tidak. Yaman aman. Terutama di tempat saya itu sangat aman sekali. Yang tidak aman itu hanya daerah ibu kota saja. Kalau di tempat saya itu yang di Provinsi Hadramaut itu relatif aman sekali buat para pelajar Indonesia. Ini ada yang tanya, tadi kan diceritakan di Bangil, di Gresik. Kalau di Malang ada nggak sih pondok pesantren yang menghubungkan ke Yaman gitu? Kalau di Malang, apakah ada pondok yang itu? Kalau pondok yang ditunjuk untuk menjadi maktab istilah kita ya, untuk menjadi cabang pendaftaran, itu kalau setahu saya Malang tidak ada. Tapi di Malang ada pondok yang memang milik alumni dari Yaman. Ada pondok Darut Tauhid, kemudian ada pondok Hadramaut. Di sana Hadramaut itu milik alumni Universitas Al-Ahqaf, itu juga ada di sana. Jadi bisa juga sih sebenarnya di sana kita tanya-tanya atau kita nanti bisa dibantu oleh orang-orang di sana disambungkan untuk bagaimana kita bisa belajar di Yaman. Ustadz Faris kan juga lulusan Yaman ya? Ustadz Faris. Ya, Ustadz Faris Khairul Anam. Iya. Itu lulusan Yaman juga. Ya, itu ya nanti bisa Ibu kenalin lah itu lulusan Yaman. Ya. Itu murid saya yang tadi tanya di Malang ada enggak? Ya, Ustadz Faris. Banyak sih ya teman-teman FLP, ya memang FLP yang jadi FLP itu ada di beberapa negara, salah satunya Yaman. Nah, iya. Membuat ada ada link ya antara saya dengan Ustadz Adli ini melalui FLP itu tadi juga salah satu. Bahkan saya kenal Mbak Zi itu waktu saya masih di Yaman ya Mbak Zi ya. Ya, saya kenal Mbak Zi justru saya masih di Yaman waktu itu. 2013 kita iya. kenal. Tapi kita baru berteman Instagram minggu kemarin. Aku baru loh. Adri mengirimi permintaan pertemanan. Ya Allah, perasaan kita udah kenal. Berapa 8 tahunan kan? 7 tahun, 8 tahun ternyata. 8 tahun. Instagram.
tahun 2021 ya Allah. Gitu. Mungkin kalau nggak ada ini kita nggak akan berteman di Instagram deh. Ya Iya, ampun. bener. Tapi kalau di WhatsApp kita masih sering say hello ya Mbak Zia, Iya, karena ada di grup yang sama. betul betul. Karena kami ada di komunitas yang sama. Oh ya, ini ada juga ada kontrakan atau kos tidak? Ada yang tanya nih. Di sana ada Kalau di kontrakan. sana, kalau dibilang ada apa enggak ada, cuma kalau anak mahasiswa itu sudah ada asrama, jadi kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk kos, tidak perlu ngontrak dan lain sebagainya, kita sudah ada asrama, jadi satu kamar itu diisi 8 orang, dan kamarnya itu luas, jangan khawatir, itu benar-benar kita benar-benar mahasiswa punya privasi sendiri, punya ranjang sendiri, punya lemari sendiri, jadi kayak berasa kita itu di kamar sendiri sih meskipun ada 8 orang. Justru dengan 8 orang ini kita apa namanya bisa berteman dari berbagai negara juga. Bahkan saya pernah sekamar dengan orang Yaman sendiri, dengan orang dari luar negeri ya luar negeri yang lain juga pernah juga sih. Kalau untuk yang pesantren di sana otomatis tinggalnya ya di pondok pesantren, tidak ngontrak. Tapi kalau kita ingin ngontrak sendiri, biasanya sih kalau kita masih bujang itu tidak diperbolehkan, Mbak Zi. Kita tidak diperbolehkan kalau masih bujang untuk ngontrak di luar. Kalau kita sudah punya istri atau sudah berkeluarga atau bawa keluarga kita, maka kita diperbolehkan untuk ngontrak di luar. Karena yaitu tadi pihak universitas, pihak pondok pesantren benar-benar bertanggung jawab kepada diri kita. Kita kan perantau di sana. Kalau dibiarkan ngekos, dibiarkan ngontrak, itu yang jamin keselamatannya dia siapa nanti gitu. Insya Allah, perhatian ya, perhatian sekali sama anak Perhatian sekali. pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa rantauan kayak gitu. Oke, gini. Itu tadi berarti kan kita nggak perlu mikir biaya tempat tinggal ya. Jadi sekarang misalkan nih Iya. kita mau ke sana, yang perlu dipersiapkan itu apa? Selain mental tentunya, pasti LDR sama orang tua tuh. Yang perlu kita siapkan tentu kalau kita mencari beasiswa Mbak Zia, kalau kita mencari beasiswa tentu yang perlu kita siapkan adalah tesnya bagaimana secara keilmuan kita, kemudian tes bahasa Arabnya dan lain sebagainya, dan itu bisa dipelajari dari sekarang. Semisal kita nih masih SMP atau masih SMA, itu bisa kita pelajari jauh-jauh hari dari sekarang, dan itu tidak susah kalau kita mau berusaha. Tapi kalau kita di sana tidak mencari beasiswa, tapi memang apa namanya pribadi, dana pribadi dari kita, maka yang perlu kita siapkan ya dana itu pasti. Tapi jangan khawatir, misal ada yang tanya, loh tapi saya belum bisa bahasa Arab, jangan khawatir, di sana ada kelas persiapan juga. Jadi ada kelas bahasa yang memang benar-benar dikhususkan untuk mereka yang bahasa Arabnya masih kurang, jadi akan khusus untuk bagaimana bisa belajar. Jadi biasanya targetnya itu ada yang 6 bulan, ada juga yang 1 tahun. Tapi rata-rata biasanya 1 tahun sih. 1 tahun di kelas bahasa, tahun kedua dia sudah bisa ikut kuliah, bisa ikut pondok pesantren, ikut ngaji bersama teman-teman yang lain. Seperti itu. Kalau biaya hidup yang harus disiapkan? Kalau yang pribadi yang harus disiapkan dana. Uang untuk ke sana. Itu pasti. Transport ke sana. Kalau untuk Tapi kalau di sana ya, sudah full beasiswa gitu. Oh enggak, kalau dia tujuannya pribadi biasanya ya mereka nanti bayarnya bayar pribadi Mbak Zi. Kalau seperti contoh mondok ya, kalau mondok di sana itu biaya pribadi, tapi jangan khawatir biayanya sangat terjangkau sekali kok. Biayanya sangat terjangkau insya Allah untuk ukuran orang Indonesia. Kalau beasiswa tuh ya, selain yang perlu kita siapkan transportasi ke sana, apa lagi gitu? Biaya hidup kah atau ada tambahan buku kah atau apa gitu? Kalau yang beasiswa yang perlu kita siapkan. Kalau beasiswa yang saya, yang Universitas Al-Ahqaf itu memang kalau buku itu dari kita sendiri. Tapi biaya pendidikan full kita gratis. Mulai dari SPP itu sama sekali tidak ada SPP bulanan. Tidak ada biaya untuk makan, semuanya gratis dari dari kuliah, kemudian asrama juga tidak dipungut listrik, tidak dipungut air dan lain sebagainya. Bayangkan 5 tahun kita tidak bayar kontrakan, tidak bayar listrik, tidak bayar air, tidak bayar makan, tidak bayar SPP. Itu Masya Allah luar biasa sekali, nikmat sekali. 5 tahun istilahnya kita dihidupin sama orang. Jadi sebenarnya kalau kita nggak jajan pun masih bisa hidup di sana.
karena kita dapat jatah makan kan dari dapur kuliah kan. Gitu. Tapi kalau untuk kitab, memang kita beli sendiri. Jadi kalau misal semester 1 kita butuh kitab ini, itu kita memang kitab sendiri, beli sendiri, dapat kiriman dari orang tua memang waktu itu. Tapi teman-teman di sana juga sekali lagi tadi ada yang nyambi sambil kerja. Jadi yang nyambi sambil kerja itu ya mereka belinya dari hasil kerja ini tadi, dibelikan kitab dan lain sebagainya. Keren-keren ya. Ini terus ini ya buat ini kan nggak hanya anak-anak ya, juga ada orang tua juga yang ikut di live Instagram ini. Tips dari Ustadz Adri gimana sih? Kadang kan ada gini, ada dari psikologi orang tua itu, aduh jauhnya nanti pisah lama kayak gitu kan ya. Dari segi orang tua atau dari segi anak lah. Ini dari keluarga dan dari Ustadz sendiri tuh bagaimana memanage ketakutan hal itu ada di negeri orang. Apalagi kadang Timur Tengah kalau konflik itu gimana? Yang zamannya Pak Arul itu kan sampai dipulangkan tuh mahasiswanya tuh. Iya. Ustadz tadi masuk yang di zaman itu bukan? Yang waktu itu di Iya, saya masuk di zaman itu juga. Tapi saya tidak diperbolehkan pulang sama orang tua saya. Saya malah disuruh stay di sana. Bahkan orang tua saya bilang, kalaupun kamu mati di sana, ayah ikhlas. Wow. Itu ayah saya. Luar biasa. Itu gimana cara dari pola pendidikan keluarga itu yang Ustadz Adri rasakan gimana itu? Biar bisa seperti itu gitu maksudnya. Iya, sebenarnya memang gini Mbak Zi, itu kembali kepada orang tua. Sebenarnya anak mau kerasan atau tidak kerasan, itu kuncinya di orang tua sebenarnya. Jadi sebenarnya anak bisa jadi kasusnya seperti ini, anak sebenarnya kerasan, tapi orang tua di rumah selalu mikir, gimana ini. Namanya anak itu pasti punya tali batin ya, ikatan batin lah, bukan ikatan cinta ya, ikatan batin. Iya, betul. Nah, otomatis anak itu yang awalnya kerasan bisa jadi nggak kerasan. Ini yang jadi permasalahan. Itu kembali ke orang tua. Alhamdulillah, orang tua saya dua-duanya, ayah sama ibu itu memang dari awal tuh sudah tatak. Semua anak-anak, semua saudara saya dari lulus SD semuanya harus mondok. Nggak kerasan, harus mondok. Nggak kerasan, dibalikan lagi ke pondok. Meskipun saya tahu sebenarnya ayah ibu saya itu di belakang saya, di belakang saudara-saudara saya itu juga nangis sebenarnya, tidak tega. Bahkan ayah saya ketika saya berangkat kuliah ke Yaman, ayah saya itu benar-benar nangis yang kejer gitu loh. Karena saya anak pertama yang kuliah di luar negeri. Meskipun saya anak ke-6, tapi saya satu-satunya saudara yang kuliah di luar negeri. Jadi benar-benar kayak enggak tega, tapi ayah harus tegas gitu loh. Saya harus tega gitu. Tega nggak tega harus ditegakan karena lagi-lagi ini demi kebaikan anak gitu loh. Ini demi kebaikan anak. Mungkin kita akan susah di masa sekarang, tapi di masa depan kita yang akan menuai hasilnya. Itu. Jadi pada tahun 2015 itu saya sudah kuliah 4 tahun, jadi sudah semester 8 saat itu benar-benar Yaman berguncang sekali Mbak Aziz. Jadi sampai dari 4.000 mahasiswa, 4.000 itu hanya di kampus saya hanya tersisa 150 saja. Di kamar saya yang awalnya 8 orang, itu 7 orang pulang, 1 orang tinggal saya sendiri di kamar tidak pulang. Wow. Beneran. Itu ketika saya telepon, sebenarnya saya juga enggak ingin pulang. Maksudnya gini, saya nanggung gitu loh, harus pulang. Saya tinggal 1 tahun lagi itu sudah lulus. Dan juga kondisi di kota saya itu sangat jauh sekali dengan pusat peperangan, sehingga tidak ada efek sama sekali sebenarnya. Mungkin efeknya itu pemadaman listrik, kemudian makanan itu jarang, mungkin itu aja sih. Dan insya Allah saya siap untuk menghadapi itu. Kemudian saya telepon ke ibu, telepon ke ayah, jawaban ayah bikin saya semakin mantap gitu loh. Kamu nggak usah pulang gitu loh. Bahkan kalau kamu mati di sana, ayah ikhlas nak gitu loh, nggak usah pulang gitu. Jadi ya Bismillah gitu loh. Dan ternyata ketika saya bisa sampai selesai, alhamdulillah, dan saya bisa pulang dengan menggondol sarjana, dengan membawa gelar, itu saya kira itu kebahagiaannya sangat luar biasa sekali bagi orang tua saya. Seperti itu. Keren ya, keren. Bisa tatak gitu ya. Kadang kan ada. Iya, harus tatak. Kadang kan ada di luar kota, ke kos luar kota, atau bahkan luar Jawa itu kan sudah setiap menit telepon, kepikiran gitu kan. Wah, keren pasti. Nanti ini pasti kalau punya ini disuruh modal juga ini ya, Ustadz. Iya. Sepertinya udah kita tatak ini ya. Gitu kan, sekarang saatnya.
Bukan sih, bukan Eh, seperti, tapi maksudnya bukan balas demi dendam, kebaikan. bukan. Ya, ya, Bukan, ya. tapi demi kebaikan. Soalnya saya merasakan apa yang saya dapatkan sekarang itu karena itu ketegasan orang tua dan rasa itu tadi, ketegasan orang tua dalam mendidik anaknya gitu loh. Pada akhirnya alhamdulillah saya bisa menuai hasilnya, orang tua saya juga bisa menuai hasilnya. Itu karena jerih payah mereka-mereka dalam berjuang mendidik saya, mengikhlaskan saya untuk belajar di sana. Itu sih. Keren-keren. Tadi kita nggak cuma tips biar keterima beasiswa, cara-caranya, tapi juga Mm-mm. sampai ke parenting ya, luar Iya. biasa. Terima kasih ilmunya. Terima kasih ilmunya. Oke, oke. 4 menit lagi. Ini mau, ini kan apa namanya? Ini sebelum kita akhiri, ada nggak pesan atau apa gitu sebelum kita akhiri nih Ustadz? 4 menit lagi nih udah kelar nih. Ah, ah. Kalau pesan saya untuk teman-teman, adik-adik yang ingin kuliah di sana, yang terpenting adalah semangat, itu pasti, dan yang terpenting adalah niat. Kalau kita dari awal sudah niat, bismillah saya ingin pergi ke sana, dan dibarengin dengan usaha, saya kira tidak ada yang susah. Jangan perlu berpikir, oh kayaknya susah, saya nggak bisa bahasa Arab, kayaknya nanti di sana akan susah, saya tidak kerasan, dan lain sebagainya. Jangan dipikirkan itu. Yang terpenting adalah keinginan kuat kita, dibarengin usaha, insya Allah nanti ada campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala yang memudahkan kita untuk meraih cita-cita kita. Kemudian yang pesan untuk orang tua, karena saya juga dididik oleh orang tua yang sangat luar biasa, yang saya milikin, intinya buat para orang tua jangan pernah ragu untuk memondokkan atau mengirimkan anak kita untuk belajar jauh gitu, karena memang belajar jauh itu faedahnya sangat luar biasa sekali. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu kepikiran gitu. Bismillah, diikhlaskan saja. Mungkin hari ini kita yang kesusahan, kita menahan rindu hari-hari ini saja. Tapi yakinlah kelak ketika anak kita sudah berhasil, ketika anak kita sudah sukses, kita yang akan merasakan kebahagiaan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Itu Mbak sih. Masya Allah, luar biasa. Ini juga jadi pelajaran buat saya ya nanti ketika menjadi orang tua ya. Harus tatak Mbak sih ya. Ya, 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 ya. Saya orangnya itu kadang nggak tega gitu kan ya. Ini Ah, sama ah, menurut saya aja tuh kadang masih kan nggak bisa ngomong gitu kan. Aduh, aduh gitu ah, kan. Harus tatak ini. ah, iya. Oke, oke, oke. Terima kasih banyak ilmunya. Sama-sama, sama-sama. Alhamdulillah, keren, bermanfaat sekali. Terima kasih buat Semoga teman-teman. kapan hari kita bisa join lagi seperti ini, Mbak Zi. Oke, ini dong yang sebenarnya itu kan saya biasa stalking ya, siapa yang mau saya Ah, ah, ini yang mau saya tanya-tanya gitu kan. ah, Cuman ah. karena kemarin itu masih sibuk, aku stalking jenengannya itu baru tadi. Loh, mendongeng, aduh, bonekanya nggak dibawa ya. Coba bonekanya dibawa. Dongeng ini pasti. Terlalu dadak tadi memberitahunya, jadi belum Ya, siap. maaf ya, maaf. Nantilah next semoga bisa Oke, kolaborasi lagi kolaborasi ya. lagi. Oke, Oke, amin. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak ya. sama-sama, Kita sama-sama. akhiri IG Live kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Amin. Bermanfaat sekali. Amin. Thank you. Amin. Kita semua. Sama-sama.